aku kepingin ada peraturan daerah baru yang mengatur tentang ini. Itu mekanisme-mekanisme yang digodok sama teman-teman, kemudian melahirkan malah jadi inisiatif dewan, malah jadi perbedaan-perbedaan, mungkin bahkan dewannya sendiri harus gontok-gontokan. Itu dalam rangka memperjuangkan aspirasi itu tadi. Jadi bukan dalam rangka merenggangkan perbedaan yang ada, malah merapatkan. Kalau memang ada perbedaan pendapat, beda pendapat, tilang pendapat, ya wajar. Kan ini bukan grup grup nyanyian ini, satu paduan suara. Bahkan mungkin wacananya 3 wali kota, itu yang sampai sekarang belum bisa menyelesaikan. Itu susahnya di mana sih, Cak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Cak Yon. Ya, siap. Nggak butuh dikenalin sudah ya? Insya Allah masyarakat Probolinggo sudah tahu. Dalam rangka mengawasi kinerja dan hasil kerja alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo. Kemarin Pro TV keliling kemana-mana. Sekarang pada kesempatan ini alhamdulillah bisa dipertemukan dengan Waka 1 DPRD Kota Probolinggo, Bapak Haris Nasution. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Semoga dengan Mas Joko sehat juga. Mudah-mudahan selalu sehat. Cak Yon, hasil kinerja alat kelengkapan DPR ini kenapa kok disebut alat sih DPR ini? Terima kasih Mas Joko. Karena bagaimanapun juga ini suatu bentuk lembaga, Mas. Lembaga yang namanya DPRD, DPR provinsi, DPRD tingkat 2, kota kabupaten. Untuk melengkapi, untuk menjangkau sesuai dengan Undang-Undang MD3, memang AKD itu harus dibentuk, Mas. Harus dibentuk ya. Dan dimulai seorang anggota dewan itu begitu setelah pasca pelantikan harus masuk fraksi dulu. Dibentuklah fraksi. Alhamdulillah Kota Probolinggo ada 7 fraksi. Setelah masuk di fraksi baru oleh fraksinya ditugaskan di AKD atau di komisi-komisi dan lainnya. Disitulah alat kelengkapan dewan itu, Mas Joko. Alat kelengkapan. Memang harus disebut alat seperti itu, walaupun isinya manusia-manusia hebat di situ. Tetap harus disebut alat, nggih, Cak Yon. Betul, alat. Alat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Wah, ini. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan di masyarakat. Ketika ada pertanyaan, loh Pro TV, Pak mau kemana? Oh kita ingin tahu sistem yang ada di negara ini, kita mau cek alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo. Loh, alatnya apa ae? Ada ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat mendasar. Belum tentu semua masyarakat tahu gitu. Kenapa kok disebut alat? Ternyata memang insan-insan luar biasa ini yang ada di dewan ini memang dipersiapkan jadi alat untuk menyampaikan dan meluruskan aspirasi masyarakat. Oh, jadi seperti itu. Supaya masyarakat betul-betul menikmati hasil demokrasi yang diputar 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi kenikmatan bagaimana hidup berbangsa bernegara itu masyarakat juga harus menikmati. Itu bukan kaum elit saja. Itu fardu ain ya. Betul, wajib. Masyarakat kira-kira sudah menikmati apa belum, Cak Yon? Ya ini mungkin yang lebih afdol ya Pro TV yang lebih tahu ya. Gitu ya. Tapi alhamdulillah pasca pandemi yang terjadi hampir 3 tahun, nggih. 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Itu luar biasa banget efeknya. Jadi memang seolah-olah kita semua lapisan itu dikurung. Kegiatan-kegiatan kenegaraan itu bahkan hampir ditiadakan. Cuman sekarang Probolinggo sendiri menggeliat dari bisnis kerakyatannya. Mulai muncul bedak-bedak baru, UKM-nya sudah mulai ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini berakhir indah, Cak Yon ya. Betul, Mas. Betul. Jadi selama ini minim sekali kegiatan yang sampai, mohon maaf, urusan perdin aja
sampai jadi fenomena yang dibahas di masyarakat harus diomong miring apa dan segala macam. Ini tentang Perdin, Cak Yon. Nggih. Perdin. Kami tim media dari Pro TV. Sebelum pandemi mungkin kita sering kemana-mana, kita sering studi banding kemana-mana. Setelah acara pandemi, hampir setiap hari acaranya pakai media Zoom. Sampai dengan detik ini, saya pribadi merasakan efeknya ketika kita membahas sesuatu pakai Zoom, kok nggak oleh apa-apa, Cak Yon. Memang seolah-olah kita ya syukurlah kita pertama ikut prihatin ya Mas Joko. Iya. Dengan adanya COVID kita tidak berharap, tapi kan Tuhan sudah punya rencana lain. Iya, benar. Ya mungkin ada hikmah bahwa kita harus sering kumpul dengan keluarga. Benar. Sehingga ya itu salah satu kenikmatan juga ya. Kenikmatan juga. Satu kenikmatan. Akhirnya kita ini dengan keluarga banyak kumpul, saking agak kumpulnya saking menjadi suatu banyak hal-hal yang tambah anak. Iya. Jadi pertumbuhan masyarakatnya lancar gitu. Kemudian pernikahan semakin banyak gitu. Oke. Jadi tidak semua derita itu tanpa maksud kan sebenarnya seperti itu. Cuman alhamdulillah kami lihat perkembangannya kota Probolinggo ini sudah sedemikian berkibar seperti angin yang sekarang. Memang sudah waktunya angin gitu kan. Angin gending berkibar banget. Jadi perkembangan perekonomian masyarakat kecil terutama kita lihat kok sekarang jadi lebih kreatif daripada yang dulu. Ini tentang apa itu namanya angkringan. Ini banyak loh sekarang, Cak Yon. Betul. Angkringan banyak sampai jam 11 sampai jam 12 malam itu masuk di pengawasan DPR juga kah? Ya. Artinya begini Mas Joko. Tadi dari Mas Joko sudah menyampaikan tentang tupoksi legislatif. Ada 3. 1 itu budgeting, kedua itu membuat aturan. Terakhir setelah membuat 2 diawasi. Nah, kebetulan saya di bidang pengawasan ini dalam arti konteks pengawasan yang kritik konstruktif, Mas Joko. Bukan pengawasan kebiauyah. Tadi kaitan menyinggung angkringan, selama itu positif bagi masyarakat ya monggo. Kalau dulu waktu COVID ya diawasi supaya harus perketat, pakai masker, jaga jarak dan lain-lain. Kira-kira itu Mas Joko. Bagaimanapun juga kita pemerintah ini ada 2 Mas Joko. Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, ada eksekutif, ada legislatif. Jadi keputusan kesimpulan apa yang disampaikan eksekutif, legislatif juga harus kalau memang itu untuk kepentingan rakyat mendukung. Termasuk tadi angkringan, kalau rakyat itu memang senang dan perekonomian jalan dan lain-lain, ya kita mendukung. Walaupun akan ada benturan-benturan dengan aturan-aturan yang lain, mungkin, misalkan ketika angkringan semakin menjamur, otomatis akan ada problematika parkir, misalkan seperti itu. Tapi setidaknya dari lembaga pemerintahan yang ada, baik itu legislatif dan eksekutif, setidaknya fleksibilitas itu tetap dipertahankan, kan Jadi jangan dipikirkan, jangan dimatikan, jangan dipikir ini masalahnya seperti ini. Jadi jangan dipikir masalahnya, dicari solusinya. Karena bikin lapangan pekerjaan susah. Maka dari itu kalau susah rakyat banget. Punya ide begitu jangan dimatikan. Ya karena ini kreativitas rakyat ya, juga demi perkembangan bangsa dan negara ini juga gitu. Jangan dibinasakan. Oke. Gitu. Jadi kemarin sempat kita ngawasi, kita sesekali malam-malam sudah mendekati waktu tengah malam jam 9 ke atas itu. Sebenarnya tidak terlalu jadi masalah juga, misalkan ada angkringan, malah kadang-kadang menambah efek keindahan karena masing-masing ada kreativitas, pasang lampu, ada lampu-lampu hias hidup. Lingkungan dan kota itu hidup lah. Malah ada tempat-tempat tertentu yang seolah-olah kita sedang berada di kota lain. Betul.
ini nuansanya jadi seperti ini. Nah, ini memang sesuatu itu pasti memancing polemik baru. Betul, pro kontra. Pro kontra pasti ada. Cuman mudah-mudahan tetap fleksibilitas di teman-teman pemerintahan itu tetap jalan ya. Gitu, Ayon. Ya paling tidak akan begini, Mas. Tadi yang disinggung kaitan dengan sementara ini marak UKM atau marak angkringan. Iya. Ya kita bina, Mas Joko. Kita komunikasi. Oke. Tahu arti komunikasi sama? Konmuni dikasih. Oh iya. Iya. Ndak muni ya ndak dikasih-kasih. Oke. Artinya komunikasi diintensifkan, apa yang menjadi hal yang kontra kita luruskan. Oke. Yang positif teruskan. Oke. Jadi teman-teman dewan kemarin ketika sidak di satu tempat itu dalam rangka komunikasi itu tadi nggih? Ya bagian dari komunikasi. Bagian dari komunikasi, bahkan sampai harus rapat dengar pendapat dan segala macam itu gitu. Secara objektif kan itu sesuai dengan aturan, Mas. Sesuai dengan aturan. Nah, di luar itu sebelum ada pembahasan yang sangat urgen, komunikasi dulu. Oke. Sehingga komunikasi itu memudahkan suatu persoalan apa yang tidak bisa dipecahkan. Iya. Saya sebelum acara ini kan saya harus komunikasi dulu dengan jenengan. Oke. Ya itu. Jadi biar ketemu waktunya. Guyonannya itu ndak muni, ndak kalau dikasih. nggak muni nggak akan tahu gitu, nggak akan tahu waktunya kapan gitu kan. Karena yang pertama kesibukan masing-masing pihak itu beda. Ya. Jadi nggak komunikasi akhirnya sakar PDW kan. Sakar PDW. Kalau sudah sakar PDW tidak bernegara lagi gitu. Tidak berbangsa, tidak bernegara. Tidak bernegara. Gerombolan. Bener, luar biasa. Cak Yon, berarti teman-teman di legislatif itu sebenarnya maupun legislatif atau eksekutif tetap harus mempertahankan ngelus dodong ya. Ya itu kewajiban. Kewajiban ya. Tetap kewajiban. Kok dari dulu ngelus dodo terus sih Cak Yon? Ya karena kita ini kan wakil, Mas. 30 dewan ini di kota wakil rakyat yang harus betul-betul mewakili di konstituen masing-masing rakyatnya itu, Mas Joko. Dan rakyatnya itu kan berbeda-beda segmen. Katanya Mas Joko ada yang segmen ya ekonomi kecil angkringan dan lain-lain, ada tukang parkirnya dan lain-lain. Ya kita harus siap melayani, kira-kira gitu. Aduh, kata-kata melayani ya, gitu ya. 24 jam itu. 24 jam. Kalau bahkan, ada 25 ya 25 ya. Bahkan kalau perlu 27 jam gitu. Kalau ada itu. Luar biasa. Luar biasa. Bisa nggak Cak Yon ini? Dari pengertian masyarakat tentunya bisa dipelajari dari statistik mungkin pengertiannya masyarakat zaman dulu ketika distatistikkan dengan pengertian masyarakat sekarang. Itu pripun menurut kacamata Cak Yon selaku wakil ketua dewan ini? Ya prinsipnya ini saya bersyukur teman-teman komisi itu 1, 2, 3 bekerja secara sungguh-sungguh, Mas Joko. Kita sebagai pimpinan itu karena garda terdepan itu kan komisi dulu, Mas. Ya, bahkan sampai harus kontok-kontokan per lini turun ke lapangan, harus berdebat dan lain-lain. Tujuannya untuk bagaimana hidup berbangsa bernegara ini untuk kepentingan masyarakat, Mas Joko. Sesuai dengan yang tergandung oleh nilai-nilai Pancasila itu, Mas Joko. Itu kira-kira, Mas Jadi Joko. kemauan-kemauan masyarakat itu yang misalkan, oh Pak Yon, aku kepingin ada peraturan daerah baru yang mengatur tentang ini. Itu mekanisme yang digodok sama teman-teman, kemudian melahirkan malah jadi inisiatif dewan itu. Inisiatif dewan malah jadi perbedaan mungkin bahkan dewannya sendiri harus gontok-gontokan. Itu dalam rangka memperjuangkan aspirasi itu tadi. Jadi bukan dalam rangka merenggangkan perbedaan yang ada. Malah merapatkan. Kalau memang ada perbedaan pendapat, beda pendapat, silang pendapat, ya wajar. Kan ini bukan grup grup nyanyian ini. Tapi grup apa namanya itu? Grup Samroh. Ya, satu paduan suara. Iya. Ini kan grup bagaimana yang berasaskan partai politik yang malah grup Samroh. Berbeda-beda, tapi tujuannya baik. Iya. Grup Samroh pun itu masih ada yang berbeda gitu kan. Beda kan fales itu. Fales. Tidak enak kan. Jadi pada dasarnya perbedaan itu akan memberikan keindahan ketika dikelola dengan baik. Indonesia ini dibangun atas perbedaan segala perbedaan, benar.
agama. Jadi ada yang warna kulit dan segala macam gitu. Memang Tuhan sendiri menciptakan manusia itu pada dasarnya berbeda karena kita sendiri posisi mata kiri sama mata kanan nun sewu itu tidak presisi persis simetris gitu kan. Pada dasarnya seperti itu. Jadi memang sengaja diciptakan perbedaan biar indah itu tadi. Betul. Tapi Mbak Indah itu ngomong-ngomong sekarang ada di mana gitu. Cak Yon, hasil dari semester pertama ini apa aja, Cak Yon? Semester pertama pekerjaan teman-teman Dewan. Karena kita unsur pimpinan itu kan mayoritas kan komisi yang bekerja. Komisi yang bekerja. Jadi kalau ada pantun tuh ya begini Mas. Es cemong campur roti Mas. Apalagi ini? Saya kalau ngomong harus hati-hati. Oh, iya. Ini kok saya merasa tersindir ya. Kadang-kadang saya ngomongnya asal nyeplos. Gitu. Kalau media wartawan memang diharuskan begitu. Oh gitu ya. Gitu. Tapi ya nggak harus nyeplos gitu juga gitu ya. Kalau wartawan sesuai... itu prinsipnya neng lamareh. Tak seneng pada nyare. Iya. Tapi kalau wartawannya diem, masyarakat nggak tahu apa-apa jadinya. Oh iya, wartawan memang harus lebih lebih ceriwis lagi dari karena kadang-kadang kita juga harus meluruskan antara wartawan yang satu sing wartawan tenanan dengan wartawan sing bujuk-bujukan gitu. Kalau saya sebagai paling enggak unsur pimpinan saya objektif. Memang kalau ada penanganan apa di bawah itu kan komisi biasanya Mas Joko. Kalau kaitan dengan PKL itu komisi 2. Kaitan pembangunan fisik komisi 3, kaitan aparatur komisi 1. Makanya itu es cemong campur roti saya. Kalau ngomong hati-hati. Kalau ngomong harus hati-hati. Itu Mas. Terkait dengan ini kemarin ada kasus-kasus yang melibatkan perbankan itu Cak Yon. Ya. Itu pripun perkembangannya? Ya itu bagian bagaimana kita memfasilitasi keluhan dari masyarakat, sifatnya cuma mengkoordinasikan. Nanti kalau memang suatu ada hal yang terus mengkeruh ya nanti kita sampaikan lagi ke komisi. Tapi alhamdulillah sudah selesai karena itu waktunya mendadak, laporan pagi dan minta langsung diselesaikan. Karena itu kaitan dengan pembiayaan, cicilan dan lain-lain dan nasib jaminan. Betul. Benar. Rakyat tuh mintanya kan cespleng. Iya. Jadi ngombe botrek kirane saiki ngombe setengah jam sembuh. Iya. Mau waras ya apa, mau waras geblak apa ya. Nah, ini kan juga harus kita sikapi juga hati-hati. Jadi pentingnya kesadaran juga di segala pihak termasuk di masyarakat sendiri ya sing sabar gitu. Jadi bahwa teman-teman yang ada di pemerintahan ini juga. DPR ya wis medenteng, eksekutifnya juga sudah medenteng. Jadi aturan-aturan kita sudah sangat jelas. Perdanya kan sudah ada semua, sudah ada yang ngatur. Sudah jelas. Gitu. Makanya itu tadi Mas Joko. Prinsipnya kita ini saling mempercayai. Gitu. Ini tadi saling mempercayai. Suami istri, eksekutif legislatif kan suami istri. Iya. Jangan sampai saling mencurigai. Oke. Kalau saling mencurigai, anak tidak terurus. Kira-kira begitu kan? Filosofinya ini simple sih, tapi dalam ini Cak Yon. Ya, tapi mengena. Benar. Jadi ibaratkan sebuah keluarga antara pihak suami dan istri itu harus saling percaya. Saling percaya. Nah, kalau sudah dua-duanya jelas. Kalau suami istri ya juga harus dibahas bersama. Jadi memang suami sama istri itu harus tetap berbeda, mempertahankan perbedaannya. Betul, ada perbedaan, tapi tujuannya. Tapi kan tetap bolak-balik seperti mata uang. Iya. Tetap bolak-balik. Aduh, ngobrol sama Cak Yon ini filosofinya kok jadi agak-agak mikir lagi saya gitu. Jadi filosofi yang simpel, yang terarah. Jadi mudah-mudahan masyarakat tetap mau belajar, karena dari teman-teman pemerintahan, dari teman-teman legislatif, teman-teman eksekutif sampai dengan detik ini masih terus belajar kan. Seperti itu. Karena belajar itu baik. Jadi ojo belajar pemerintahnya dok, masyarakatnya juga tetap harus belajar ya. Betul, juga rakyatnya juga harus belajar mengerti. Berarti yang ngomong hati-hati kan bukan sekedar pemimpinnya doang ya. Tetap harus
masyarakat juga tuh kalau ngomong juga harus hati-hati juga. Nah, gitu. kalau rakyat juga harus diberi keseimbangan, Mas Joko. Keseimbangan. Ibarat anak tadi. Kalau orang tua sama suami istri, bapak ibu itu memang hati-hati. Tapi kalau anak, contoh aku njaluk tukono iku mak, Pak, ndak ero anune wong tua kaya apa. Tapi kalau memang seperti itu, anak itu memang langsung jeplak sih. Iya, memang langsung jeplak kondisinya memang ya, memang itu. seperti itu. Yang harus hati-hati ya orang tua, yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara, arti turunannya rakyat. Kalau anak-anak itu ndak usah hati-hati yang terlalu gimana, jeplak jeplak karena memang jeplaknya masyarakat itu biasanya jujur. Biasanya jujur. Pas itu. Mengena. Jadi kalau nggak sakit masyarakat nggak akan bengok-bengok. Iya. Jadi mudah-mudahan itu yang dinamakan aspirasi, Mas juga. Aspirasi, nggih. Jadi mudah-mudahan masyarakat Probolinggo ini sudah berkurang bengok-bengoknya, kesejahteraannya meningkat. Gitu. Bisa dilihat dari situ. Asal Bapak Ibu kompak. Oh, benar. Bagaimana menghidupi keluarga dan anak-anaknya. Tapi Probolinggo kan kompak, Cak. Ya, insya Allah kompak. Sementara ini kan pembahasannya kita berjalan dengan baik. Oke. Kalau memang ada suatu hal kaitan yang katanya Mas Joko tadi di bidang pengawasan, kita awasi, Mas Joko. Setelah APBD itu didok, kita awasi. Tapi jangan terus setelah perda itu didok, jangan terus minta diawasi 24 jam lah, Cak, yo. Karena enggak mungkin anak waktunya sekolah, masa kita mau ikut di dalam kelas. Betul. Kan gitu, kan enggak. Tapi gitu paling juga. tidak HP harus hidup itu. HP ya? Ya, HP harus hidup. 24 jam. Aduh, ini saya tersindir ini. Kadang-kadang sampai nanti Mas Joko jam 11 HP mati. Loh, iki ya apa dewane mati. Berarti ku wis ndak gelem ngopi, ndak gelem apa itu. Saya seringnya jam 1 malam itu HP mati, jam 5 hidup lagi. Roti akhirnya saya ngomong hati-hati. Jadi HP 24 jam. Oke. Jadi HP 24 jam. Kalau perkara nanti saya misalkan telepon, aku tak telepon Pak Nasution, ndak terangkat, itu faktor manusiawinya. Karena posisi kelelahan. Apa kopine enten. Jayon tetap istirahat, tetap diatur. Oh ya, diutamakan. Jadi tidak serta-merta kita terus mengutamakan yang ini, lupa dengan posisi kesehatan. Tapi COVID aman sudah aja. Insya Allah sudah kita landai, tapi juga perlu hati-hati. Mudah-mudahan sudah bisa dibilang ini pasca, nggih. Sudah bisa ya. Mudah-mudahan sudah bisa dibilang pasca. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya itu harapan. Itu filosofi yang sederhana sih sebenarnya. Sederhana, tapi kalau mau dikoncei, nah ini rotok jeru bisa. Pulihnya itu lebih cepat, bangkitnya lebih kuat, harus kuat. Aduh. Edisi ini kita penuh filosofi, pemirsa. Edisi ini kita penuh dengan filosofi. Jadi, ayo sama-sama belajar, ayo sama-sama saling tepos liro itu terutama yang penting, Cak Yon. Rasa kebersamaan. Jadi Komunikasi. biar Probolinggo ini semakin kuat, bangkitnya lebih kuat daripada yang dahulu-dahulu. Betul. Karena dari sisi aparatur, dari sisi alat-alat kenegaraan ini sudah menyatukan tekad demi satu NKRI kan seperti itu. NKRI harga mati. Harga mati gitu. Tapi jangan mati dulu. Iya. Gitu. Tapi regone mati dulu. Regone wis mati, ndak bisa ditawar itu. Pokoknya jiwaku untuk Republik Indonesia kan. Regone mati. Itu sudah mati, ndak bisa ditawar. Ya. Ndak akan bisa dibelokkan. Ini kasus yang kemarin sudah tertangani semua nggih, Cak Yon? Yang kemarin sempat di Februari kalau nggak salah ya, Februari sempat ada pertanyaan dari masyarakat ini tentang pasar kemarin itu pasar baru itu bertahun-tahun kayaknya sudah dari zaman wali kota yang terdahulu sampai itu susahnya di mana sih, Cak Yon? Jadi ada 2 wali kota, bahkan mungkin wacananya 3 wali kota itu yang sampai sekarang belum bisa menyelesaikan itu. Susahnya di mana sih, Cak? Ada ya semoga aja saya enggak susah menjawabnya. Oke. Jangan susah-susah. Jangan susah-susah. Karena jenengan yang bikin susah. Enggak, saya cuma menyampaikan. Kan katanya kalau anak itu jujur asal jeplak gitu. Jadi tapi ini anak ibarat anak paling pinter.
Itu biasanya sing nomor 1 apa anak nomor 1 jeneng? Barep. Lek bungsu biasanya takone biasa-biasa. Biasa-biasa. Iki barep iki kabeh ditakokno. Pertama Mas Joko, memang adanya seperti itu. Loh istri saya loh juga jualan di sana Mas Joko. Masih? Ya sekarang situasi begini ya berhenti dulu. Iya karena ya kedua susah, nanti kita intensifkan komunikasi Mas Joko. Oke. Dan kebetulan rapat kemarin sudah tahun ini selesai Mas Joko. Oh, tahun ini selesai. Amin ya. Kita aminkan bareng-bareng mudah-mudahan karena nggak berlarut-larut lagi. Saya juga berkepentingan. Mbak Yu saya, Pak. Istri saya juga punya bedak. Terus saudara saya jualan di sana semua. Sekarang jualan di pinggir jalan semua. Dengan saya berharap. Ini belum saya yang ingin buka bedak. Lah ya kan? itu. Belum saya. Jangan buka bedak dulu. Jangan dulu. Bedaknya kok ditutup sih. Daripada harus berpanas-panas di disampaikan oleh Kepala PU waktu rapat Banggar kemarin. Insya Allah tahun ini sudah selesai. Amin. Karena kita dibarengi yaitu tadi Mas Joko. Kebulatan tekad untuk mensejahterakan anak itu tadi rakyat. Iya. Dengan komunikasi yang intensif, setelah itu baru pembenahan jalannya. Sehingga TPS itu sudah nanti dipindah, jalan itu bisa kan berarti ini sudah menjawab sebagian pertanyaan masyarakat. Betul. Setidaknya antara masing-masing lembaga pemerintahan, antara dewan dan eksekutif itu sama-sama bekerja menggodok piye carane iki ben mari gitu. Karena memang ini rupanya ini bukan masalah mudah. Ada beberapa pemimpin, lebih dari satu pemimpin. Beda lagi kalau cuma di masa satu jabatan misalkan, satu kepemimpinan. Ini tidak selesai. Berarti mungkin belum waktunya selesai. Tapi ini lebih dari satu kan? Karena lebih dari satu nggak selesai itu, lebih dari satu pemimpin masa kepemimpinannya tidak selesai, berarti kan memang angel ini sebenarnya. Atau ada sing bau reksos itu yang ini ngomong goib ini mungkin. Saya sudah Mas Joko, kita narasi kaitan dengan pasar baru, yaitu tadi karena kita juga mendengar dan melihat keluhan masyarakat khususnya penghuni pasar baru. Sudah ada semacam kebulatan. Sebetulnya selesai tahun kemarin Mas Joko. Tapi karena Covid. Covid. 2 tahun itu. Covid lagi Cok. Iya. Sehingga dana itu banyak yang untuk mengantisipasi pencegahan. Orang mana sih Covid itu? Nek iso kene tak selentik kupinge kok cek bandele gitu loh. Saya kalau tentang itu saya harus es cemong campur roti. Campur roti. Iya. Saya kalau ngomong itu harus hati-hati. Harus hati-hati. Nah, itu penyampaian. Semua itu seluruh Indonesia kan. Seluruh bahkan di dunia. Anggaran itu kan di dunia untuk penanganan nyawa dulu. Mas. Ya apa dalane apik lek nyawane don. Bahkan sampai teman-teman DPR harus turun ke jalan dalam rangka vaksinasi dan segala macam itu kan kita juga sudah vaksin. Sudah alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah vaksin semua ya. Itu tugas saya ngawasi, saya cek. Kalau ini yang satu vaksinnya tuntas, nikahnya belum. Ya lek nikah itu ya gampang itu. Yang penting ono oke tadi. Jadi nikah gampang. Vaksinnya sukses, nikahnya yang belum. Jadi mudah-mudahan selaku wakil dari masyarakat dia tetap semangat. Jadi salah satu masyarakat Kota Probolinggo, ayolah semangat gitu loh. Jadi tetap nanti ketika pada waktunya ini selesai, ketika pada waktunya harus nikah ya tetap nikah gitu. Tetap nikah. Jangan terus memutus harapan gitu. Jadi mudah-mudahan masyarakat Kota Probolinggo khususnya tidak pernah memutus harapan, tidak pernah bosen. Ketika tidak ada sesuatu yang nggak enak, ya monggo. Ketika harus protes ya monggo protes, tapi protesnya yang sesuai dengan etika minimal seperti itu. Kalau memang tidak tahu aturannya harus seperti apa, etikanya yang dipakai kan seperti itu. Pastikan Bapak Ibu itu terutama dari legislatif itu mendengarkan. Iya, nanti semangatnya itu kan semangat pasti didengar. Semangat demokrasi. Cuma yang saya khawatirkan ketika demokrasi ini demokrasi kebablasan, ketika seorang Bapak Nasution lagi mau berangkat ke kantor misalkan kocoe digedor, Pak warungku iku payo kan agak
Ya itu biasanya anak ragil itu. Oh, anak ragil ya. Lek barep ndak, carane sopan. Oke. Nyelekit. Tapi nyelekit. Tapi mudah-mudahan apapun permasalahan yang ada di masyarakat, mudah-mudahan bisa tertangani Selesaikan dengan baik. Masing-masing tidak ada yang terlewati. Betul, Mas Jaka. Mudah-mudahan tetap semangat semua teman-teman di Dewan. Ya prinsipnya kan kita di Dewan ini eksekutif sepakat seperti suami istri. Ya intinya tidak ada dusta di antara kita. Itu lagi filosofi mendasar yang disampaikan oleh Bapak kita, ya. Pak Yon, itu luar biasa. Jadi mari kita bareng-bareng berpikir, bareng-bareng dari antara semua lapisan masyarakat, semua lapisan pemerintahan dari RT, RW semuanya, sampai ke tingkat tertinggi. Dan itu punya undang-undang, Mas Joko. Ya, perintah. Masih undang-undang harus itu berpikir menyatakan bersatu. Pemerintah daerah itu ada 2. Undang-undang menyatakan. Ada eksekutif, ada legislatif. Undang-undang. Jangan pernah takut perbedaan. Iya. Jangan pernah takut perbedaan karena untuk menangani masyarakat yang begitu majemuk ini. Ya, lumayan majemuk ya. Lumayan majemuk ya untuk Probolinggo sendiri, Cak Yon. Karena dari sisi bahasa aja enek sing cara Jawane cara Jawa ngoko. Ada sing Maduroe panjenengan, ada yang Maduroe juga sampean, ada yang dikah, ada yang kakeh, dan segala macam. Karena itu memang perbedaan yang Probolinggo banget. Tapi mudah-mudahan Probolinggo akan jauh lebih besar daripada kota-kota yang lain. Betul. Tapi untuk jadi wacana jadi ibu kota negara belum ya, belum ada ya. Belum terpikir. Belum. Belum mimpi, Mas. Belum. Karena Probolinggo belum Kalimantan. Ya. Betul. Luar biasa pemirsa bincang-bincang kita dengan Bapak kita, Pak Nasution. Mudah-mudahan jadi pencerahan, jadi tambahan suntikan semangat baru. Amin. Untuk kita tetap berkebangsaan yang mengutamakan moral dan etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.